bersedia dan diizinkan kita urus ini legalnya bagaimana, kita nering aja lah biar sama-sama kita uji gitu. Saya udah lama juga udah nggak sejurus dua jurus. Abang berarti sedikit terpancing juga dong dengan celotehan dia, maksudnya? Ya saya gini loh, kalau saya menyangkut tentang diri saya sendiri, menurut saya tidak jadi masalah. Karena kan anak saya juga kan main media sosial juga sepertinya gangguan jiwa juga. Jadi kenapa saya katakan ada beberapa advokat yang mungkin ya jiwanya terganggu sehingga ini bisa mencoreng kehormatan profesi, bisa mencoreng harkat dan martabat profesi advokat. Nah, saya setuju artinya nanti ke depan ini kebetulan ada acara nih sekarang ada acara Musda DKI, saya juga akan sampaikan kepada organisasi advokat nanti kalau perlu ketika seorang advokat mau jadi advokat dites dulu kejiwaannya karena dilihat ya ada advokat yang menurut saya memang memenuhi juga persyaratan bisa kita simpulkan ya dugaan kuat ini orang kelihatannya memang dia kurang waras begini. Yang pertama dari cara ucapannya kadang-kadang kan ngomongnya ngalor ngidul gitu, tindakannya apalagi ya kan seperti orang hutan. Nah yang ketiga cara dandanannya pun beda. Saya ingat jadi itu obat sakit kepala bintang 7 bintang 7 jadi jadi ibaratnya dilihat ini artinya komplit kan dari cara berpakaiannya bintangnya kayak orang pusing gitu kan banyak bintangnya. Nah kemudian ucapannya juga tidak masuk logika ya, jadi dari jauh dari nalar gitu. Nah kemudian tindakannya juga sama, lompat sana ya kan turun sini. Nah ini artinya kita melihat dari berbagai macam ini jangan-jangan kalau seandainya ini dites ya dugaan saya kuat jangan-jangan orang ini termasuk subjek hukum yang tidak sempurna. Artinya kalau seandainya dia melakukan tindak pidana itu ini lepas dari hukum nih. Kenapa? Karena dia tidak menjadi orang yang sebagaimana mestinya, tidak sempurna, dia ada gangguan jiwa dia. Nah biasanya kalau orang gangguan jiwa ini kan dia tidak bisa dihukum tapi tidak bisa juga jadi advokat. Nah ini agar advokat bisa terjaga harkat martabatnya, kehormatannya, biar artinya benar-benar officium nobile ini benar-benar bisa dibuktikan gitu. Punya ciri itu wajar ya. Seperti contohnya kan juga saya juga pakai ini kan. Ini saya kenapa pakai telingap ini? Karena yang menurut saya simpel dan juga menambah gaya juga gitu. Menurut saya oke juga gitu kan. Nah, tapi ini yang masih dalam kewajaran. Kan kita lihat banyak komentar orang, ya kita kan tanya kan kita pakai ini orang bilang oh bagus bang, cocok sama body sama ini ya kan. Ada orang juga gayanya pakai tangan, pakai berlian ya silakan. Artinya sepanjang gaya itu masih bisa dimaklumi dan tren, nah menjadi ciri khas, oke aja nggak jadi masalah. Ya. Kecuali kalau seandainya apa yang diucapkan nggak bermanfaat, ngalor ngidul kan, ngomong gunung Kawi segala macam kan nanti ada lagi jadi panglima gitu kan macam-macam lah. Artinya ini kan tidak masuk nalar ya, artinya tidak masuk ibaratnya itu akal sehat. Nah ini perlu dipertimbangkan kalau ini ya. Kalau menurut saya begini ya, buat orang yang dia yang mencontohkan memalukan dan sebagainya, yang jelas saya ini sampai sekarang masih sebagai advokat, tidak dipecat dan bahasa tidak dibekukan. Jadi kalau seandainya ada orang berpendapat bahwa memalukan seolah-olah kayak nggak jadi pengacara baru jadi belajar jadi pengacara dan sebagainya, udah sekarang gini aja ya. Kalau menurut saya orang-orang seperti ini berkaca ya, dan terus juga perlu dicek tuh urat malunya masih ada atau enggak, apa sudah putus. Dan sekali lagi kalau seandainya dia mengatakan kan dia itu tuh tadi kan saya ulang lagi, dia mengatakan bahwa saya ini orang ini, saya bela diri, saya ini saya itu, saya juga aktor laga. Sekali lagi kalau memang bersedia dan diizinkan kita urus ini legalnya bagaimana, kita nering aja lah biar sama-sama kita uji gitu. Saya udah lama juga udah nggak sejurus dua jurus. Abang berarti sedikit terpancing juga dong dengan celotehan dia, maksudnya? Ya saya gini loh, kalau saya menyangkut tentang diri saya sendiri, menurut saya tidak jadi masalah. Karena kan anak saya juga kan main media sosial juga, ya. Keluarga saya main media sosial juga. Dan yang kirim saya ini video itu banyak banget yang kirim saya. Ya banyak, dan junior saya juga banyak yang marah sama saya. Ya artinya marah kenapa nggak di ini kan ini. Artinya maunya apa orang ini gitu kan. Makanya saya untuk menjawab bahwa saya juga bukannya orang yang bisa dimain-mainin ya. Ya kalau seandainya belum kenal sama saya, ya kita kenalan dulu lah. Ya kan? Mungkin
Mr. Firdaus ini belum kenal sama saya gitu kan, ya kita kenalan dulu gitu kan, biar kita kenal gitu. Gak apa, saya kan dihubungi Bang Rasman kan, saya juga diminta sama Bang Rasman untuk jadi penasihat hukumnya. Tapi intinya memang saya juga kenapa saya mau menerima jadi pengacara Bang Rasman, yang pertama butuh keadilan, kebenaran, yang kedua juga saya ingin ibaratnya melepaskan juga dari teman-teman saya ini dari pengaruh-pengaruh ya, agar jangan sampai dia terpengaruh sama advokat-advokat yang tidak bisa menjaga harkat dan martabatnya. Alhamdulillah sekarang ternyata kita sidang, nama orang yang bisa merusak kehormatan advokat sudah tidak lagi sebagai tim. Ya mungkin bisa jadi kalau ditanya, jangan-jangan dia ini ada sakit hati gitu kan, atau maunya tidak suka, ya bisa jadi, bisa jadi bisa tidak. Tapi kita lihat aja lah ya, ibaratnya